Halo semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Dewa Iblis di Keluarga Tang. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, sementara itu di Wild Pavilion, tempat dimana kediaman Wonhui berada. Wonhui yang tengah berlatih ditemani Pak Tanggon berpikir. Sudah 10 hari sejak aku mengukir tanda perintah pemanggilan di restoran, tapi tak ada reaksi sama sekali. Bahkan di kota Jiulong, kontak sekte Divine Fire yang memuja demon seharusnya punya penyebar informasi. Entah kontaknya mundur atau mereka tak bisa bertindak bebas karena semacam pembatasan. Sudah jelas situasinya tak bagus di kedua sisi. Kalau aku tak cepat-cepat jadi lebih kuat. Kemudian setelah Wonhui menyelesaikan gerakannya, Pak Tanggon yang terus memperhatikannya berkata, kerja bagus. Kulihat kau bagus dalam meniru seni senjata juga. Melihat sikapnya yang seperti itu, Wonhui yang merasa aneh pun bertanya, kok masih kesal ya? Pak Tanggon yang tak bisa menyembunyikannya pun membalas, untuk seseorang dari Kelentang mempelajari seni senjata sebelum seni eksekusi dan racun, kenapa kau belajar Wind Dance? Meski Wonhui merasa jika anggota Kelentang ini sangat berpikiran sempit, dirinya tetap mengatakan alasannya. Teknik dispersing flower staff ini juga martial art milik Kelentang, makanya itu dibagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Tentu saja Pak Tanggon yang tak menduga jika Wonhui mengetahui hal itu sangat terkejut. Akan tetapi tingkah Wonhui yang begitu sombong tetap saja membuatnya merasa kesal. Kau terkejut karena kau sudah tahu ya? Bukankah aku muridmu yang luar biasa? Bisa belajar 10 hal saat kau hanya mengajarkan satu hal saja. Seketika itu juga, pendekar Tanggon menunjukkan lidahnya berkata, bagaimana kalau kau belajar rendah hati dulu? Wonhui sendiri bisa mengetahui hal itu bukan tanpa alasan. Dimana karena banyak sekte mencoba mengekspresikan pemahaman martial art dalam berbagai bentuk. Pergerakan sebuah teknik khas biasanya malah jadi rumit. Namun, Kelentang terkenal akan teknik eksekusi dan seni racun mereka. Dua martial art yang memanfaatkan alat. Maka dari itu, teknik khas martial art milik Kelentang dibagi menjadi beberapa bagian agar alat apapun yang habis digunakan, mereka dapat berpindah ke alat lainnya. Makanya, meski martial art Kelentang jauh dari kata flamboyan, mereka menggantinya dengan kegunaan. Tentu saja, sistem Kelentang adalah dasar untuk kesuksesan eksekusi dan penggunaan racun secara efektif. Tapi, Heavenly Demon Nine Sword milik Kaisar Heavenly Demon yang Wonhui pelajari juga merupakan teknik khas yang dibagi menjadi beberapa bagian. Sistem seni pedang Kelentang mungkin bisa berguna saat menggunakan Heavenly Demon Nine Sword. Itu bisa membuat Wonhui menggunakan Heavenly Demon Nine Sword lebih efektif, yang awalnya hanya bisa jadi impiannya. Meski Wonhui merasa kasihan pada Pak Tanggon, tetapi teknik eksekusi dan juga seni racun harus menunggu. Kemudian, di saat Wonhui menyeringai ke arahnya karena memikirkan semua rencana itu, Pak Tanggon yang merasa aneh pun menuturkan, "Weh, apalagi yang kau rencanakan sekarang? Kau tahu, katanya Nona Gyujin sudah tiba. Kalian berdua itu dekat kan?" Mendengar hal itu, seketika itu juga Wonhui teringat dengan sosok Gyujin dari ingatan pendahulunya sembari berpikir. Tang Gyujin ya, kakak perempuan dan satu-satunya orang di cabang keluarga ini Nine Dragon yang memperlakukan Tang Wonhui layaknya keluarga. Dia terukir tegas dalam siasat pikiran Tang Wonhui sebagai keluarga. Bahkan setelah jadi Tang Wonhui, aku menerima beberapa surat darinya. Semuanya berisi kekhawatiran dan kasih sayang. Kuharap Tang Gyujin akan berhubungan baik dengan Tang Wonhui-ku. Namun, aku berencana menjadi musuh buyutan Namgung Sanyo. Apa dia akan tetap berada di sisiku? Ya, mungkin akan sulit melakukan itu. Lalu, di saat Wonhui terdiam memikirkan semua hal itu, Pak Tanggon yang bersiap untuk pergi berkata, hari ini kau harus berkeliling menyapa para tua di klan. Aku akan kembali besok. Wonhui pun menghela napasnya membalas, kurasa begitu. Kalau begitu, sebaiknya aku bergegas dengan urusanku sebelum kakak tiba. Pak Tanggon yang penasaran bertanya, urusan? Apa itu hal yang kau sebutkan sebelumnya? Kau akan mulai hari ini? Wonhui pun menyeringai menegaskan,
Mulai? Aku sudah mulainya tahu. Di saat yang sama, di kediaman Yu Chang, nampak Yu Chang sendiri yang tengah bertemu dengan salah satu pelayannya. Jadi, kau telah terjebak di metode pembuatan pil selama 10 hari ya? Seorang pelayan yang bersujud di depannya mengiyakannya, yang membuat Yu Chang melemparkan sekantong uang padanya, hingga pelayan itu pun langsung pergi dari sana. Lalu, bersama dengan kepergian pelayan itu, bawahan khusus Yu Chang, sebut saja Muyong, yang bersembunyi dalam bayang-bayang bertanya, "Tuan, apa aku hanya perlu menangani dia?" Yu Chang pun mengangguk berkata, "Ya, sesuai permintaanmu. Karena dia sudah mengonsumsi Madness Poison selama 10 hari berturut-turut. Aku yakin racun itu sudah mengisi seluruh tubuhnya." Tepat setelah mengatakan itu, Yu Chang yang masih mengkhawatirkan hal lain pun bangkit dari duduknya, di mana ia memandang keluar jendela sembari berpikir. Bahkan, kalau dukungannya tahu dan mencoba mendetoks racunnya, akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Sebelum kunjungan Dark Dragon, kami mengirim Tanggon sebagai instruktur demi pencitraan saja, tetapi dia malah serius mengajarinya. Tapi, aku saja memerlukan 8 hari untuk mempelajari Shadow Step. Bagaimanapun anak haram itu mencoba untuk mengamuk, aku yakin dia hanya bisa banyak satu bentuk sebelum Dark Dragon berkunjung ke sini. Masalahnya adalah kakak. Ku dengar segera setelah dia pulang, dia bertengkar besar dengan ibu. Mungkin dari rintangan di rencana kami saat ini. Begitu kakak berusia 30 tahun, dia seharusnya jadi pewaris resmi keluarga cabang Nine Dragon. Tapi dia punya terlalu banyak simpati untuk menjadi pemimpin keluarga cabang Klentang. Dia tak mempelajari martial art Klentang dan langsung pergi ke sekte King Cheng. Meski begitu, dia menjadi pewaris keluarga cabang Nine Dragon. Ya, pewaris keluarga cabang Nine Dragon seharusnya aku kan? Satu Cheng berpikir seperti itu. Pelayannya pun memberitahunya jika sebuah surat telah datang dari White Pavilion. Sehingga meski awalnya Yu Chang merasa aneh, kenapa ada surat yang datang dari kediaman Won Wei, ia yang penasaran pun segera menyuruh pelayannya untuk membiarkan suratnya masuk, yang membuat Hyung Sam melangkah mendekat memberikannya secara langsung. "Tuan muda Yu Chang, ini surat dari Tuan muda Won Wei. Tapi suratnya itu Tentu saja, tingkah Hyung Sam yang seperti itu membuat Yu Chang semakin merasa aneh, hingga ia pun mengambil suratnya sendiri sembari berkata, "Kenapa kau bertingkah aneh begitu? Cepat berikan suratnya sini." Ternyata surat tersebut berisi sebuah ajakan gelut dari Won Wei yang membuat Yu Chang langsung naik darah. Meskipun begitu, Yu Chang yang begitu berhati-hati pun menenangkan dirinya, di mana ia mengecek suratnya sembari berpikir, "Hah? Apa Madness Poison sudah mempengaruhinya? Bajingan sialan ini." Tidak, tunggu. Ini biasa saja rencana yang dibuat oleh pendukungnya. Ini mungkin saja alat aneh yang mengeluapaskan racun yang dapat membuatku emosi saat suratnya dibuka. Itu sesuatu yang mudah ditemukan dalam Klentang. Tapi, tak ada alat aneh khusus kah? Jadi, ini provokasi sederhana. Baiklah, mari baca suratnya. Apa katanya? Dia ingin menempa ulang pertemanan kaku kita sebagai saudara. Mari keluarkan semua dendam selayaknya martial artis melalui sparring. Nampaknya anak haram itu mencoba menggunakan semacam trik. Aku perlu mengubah dia menjadi batu pijakanku di hadapan Dark Dragon dan menggunakan itu sebagai pupuk untuk kenaikanku yang luar biasa. Dengan pikiran seperti itu, Yu Chang pun berkata, "Hei pelayan, beritahu dia, aku sudah menerima suratnya. Dan aku bersyukur atas sarannya, tapi aku menolak duel tersebut." Mendengar jawabannya, seketika itu juga Hyung Sam pun pergi kembali ke White Pavilion untuk memberitahukan jawabannya. Akan tetapi 1 jam kemudian, Hyung Sam diperintahkan kembali untuk mengantarkan surat pada Yu Chang, yang mana suratnya yaitu berisikan sebuah ejekan. "Takut ya, dasar cemen?" Tentu saja, ejekan itu membuat Yu Chang gemetar menahan amarahnya. Akan tetapi, ia yang masih bisa menahan dirinya berkata, "Dia pasti buru-buru. Kemungkinan dia akan terus mengirim sesuatu seperti ini. Jadi, mulailah tolak surat dari White Pavilion." Sayangnya, hal itu sama sekali tak mampu membendung tindakan Won Wei, di mana keesokan paginya, Won Wei menulis sebuah ejekan pada dinding tembok kediamannya, yang membuat Yu Chang tak lagi bisa menahan dirinya. "Seseorang
pergi dan beritahu Otopilion. Besok siang, tempat latihan kedua. Aku akan mendorong kepalanya ke dalam tumpukan kotoran dengan senang hati. Saat kemudian, Wan Hui yang mendengar jawabannya dari Hyung Sampun ketika latihan berkata, "Ah, begitu ya. Kenapa dia soal jual mahal kalau pada akhirnya dia akan menerimanya coba?" Patanggon yang mengenai habis pikir pun dengan hal itu membalas, "Bagaimana sebenarnya kau mau memprovokasinya? Ah, jangan jawab. Aku mungkin tahu apa yang kau lakukan." Wan Hui pun tersenyum puas menimpali. "Adikku tersayang, bagaimana dia akan jadi pewaris kalau kesabarannya setipis itu?" "Hah, ngomong-ngomong, kau tak akan menghentikanku kan, instruktur?" Patanggon pun mengedipkan sebelah matanya berkata, Untuk apa? Pertarungan paling menarik akan segera terjadi loh." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Wan Hui yang sudah tak sabar untuk gelut pun membalas, "Benar, jadi haruskah aku mulai gelut dengan adikku tersayang? Tapi tidak sampai menewaskannya kok." Beberapa jam kemudian, Eugene yang juga mendengar kabar duel mereka pun tentu tak bisa tinggal diam, di mana ia segera mendatangi Yu Chang untuk menanyakan maksud dari kabar duel tersebut. Akan tetapi jawaban Yu Chang malah membuatnya terkejut, di mana Yu Chang memberitahunya jika Wan Hui sendiri yang mulainya duluan. Jadi kalau ia berkeberatan, tanyakan saja pada Wan Hui sendiri. Dengan begitu, Gyujin yang penasaran pun segera mengunjungi Watapilion. Akan tetapi setibanya ia di sana, apa yang dirasakannya membuatnya berpikir. Perkataan Yu Chang membuatku bergegas pergi ke Watapilion. Tapi, apa-apaan dengan Goski dan Deadki ini? Begitu aku masuk, aku jadi yakin ada banyak jejak di dalamnya. Deadki dan Poison Ki telah menodai berbagai tempat, seperti bagian dalam dari pengikut seorang seniman bela diri. Lalu, di saat Eugene berpikir seperti itu sembari berjalan-jalan di sana, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika merasakan sumber Gloski yang dirasakannya kini tepat berada di belakangnya. Hingga seketika itu juga, Eugene pun menarik pedangnya, menebaskannya dengan cepat ke belakangnya. Namun, meski tebasan pedangnya telah begitu cepat, pedangnya masih bisa ditahan oleh seseorang di belakangnya yang ternyata adalah Wan Hui, yang membuat Eugene tersentak kaget. Tak mungkin, kamu, Hui?" Wan Hui yang menatapnya tajam berkata, "Sapaanmu kasar sekali, kakak tertua." Seketika itu juga, Gyu menarik pedangnya membalas, Maaf, aku sudah berusaha menghentikannya, tapi tak kusangka seranganku akan diberhentikan di tengah jalan." Melihat reaksinya yang seperti itu, Wan Hui yang mewaspadainya pun terdiam berpikir. Dia tiba-tiba masuk sewaktu aku sedang melakukan meditasi energi dalam menggunakan Dragon SNR. Aku terlambat menyadari kehadirannya. Rencanaku akan terancam kalau Poison dan level energi dalamku ketahuan oleh Yu Chang. Tapi, apa nanggung Sanyong mengirimnya ke sini untuk melawanku? Saat ia berpikir seperti itu, Eugene yang merasa lega pun tersenyum menuturkan, "Aku tadinya khawatir karena kelakuan ibu, tapi senang rasanya melihatmu baik-baik saja." Melihat ekspresi wajahnya yang sama dengan masternya yang mana benar-benar mengkhawatirkan dirinya, Wan Hui pun menghela napasnya berkata, "Sepertinya kau tadi dikirim ke sini oleh Grand Matron. Aduh, kepalaku." Eugene yang penasaran pun membalas, "Tapi, Hui, energi ini berasal darimu. Kau belum keluar ke jalur luar kan?" Sembari menunjukkan energi miliknya, Wan Hui menatapnya menimpali. "Apa maksudmu energi beracun yang sudah kau pelajari ini?" Eugene yang tak menduganya sontak tersentak menutup mulutnya. Poison Ki dan Goski? Mustahil." Wan Hui yang berusaha menyembuhkan sesuatu pun mengiyakannya sembari berpikir. Betul, Curse Poison. Sebenarnya, Poison Ki merupakan senyawa energi yang terbuat dari kekuatan mistik dan juga Poison Ki yang sengaja dibuat menyerupai Curse Poison. Sulit untuk menyembunyikan kekuatan mistik dan Goski milikku dari di persegi depannya. Aku butuh sumber yang mirip untuk mengalihkan kecurigaan mereka. Lalu, saat Wan Hui berpikir seperti itu, Eugene yang tak mengerti kenapa Wan Hui memilih untuk mempelajari hal itu bertanya, Hui, tapi kenapa Curse Poison?" Wan Hui pun menghela napasnya menjelaskan, "Ini satu-satunya poison yang bisa aku gunakan. Kalau aku ingin menggunakan Poison Ki tanpa bantuan dari klan, ya sepertinya kau masih belum percaya. Sebagai anggota dari klan Tang yang menginginkan kekuatan,
Wajar saja, aku akan menggunakan semua yang bisa aku gunakan. Kalau kau masih belum puas dengan jawaban itu, maka hentikanlah aku dengan tanganmu sendiri. Tepat setelah mengatakan itu, Wan Wei pun mengeluarkan garis poisonnya dengan posisi siap bertarungnya, yang tentu saja membuat Gintil sentak kaget. Kamu sungguh telah banyak berubah, Wei. Video ini pun diakhiri dengan Wan Wei sendiri melakukan hal itu bukan tanpa alasan, di mana akan berbahaya nantinya kalau Gyu Jin masih memandangnya sebagai Wan Wei yang dahulu dan mencoba untuk melindunginya. Bahkan kalau hubungan mereka memburuk, Wan Wei perlu menunjukkan jelas batasannya.